Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Zarani. Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Saya juga sehat dan sukses selalu. Di videoku kali ini saya cuman akan menjelaskan ya soal subscriber yang hilang. Ini langsung saya praktekkan di channel saya ini ya, Al Zahrani Tutorial. Karena channel ini sengaja saya bangun ya buat eksperimen. Maksudnya gini, channel ini tanpa saya subscribe ke orang dan tanpa saya berkunjung ke orang. Nah, ntar saya langsung buka di sini soal subscribernya ya, ada yang hilang atau enggak. Karena kan masih banyak yang bingung ya. Subscriber itu kemana bang? Di pangan gendruwo utawa di pangan demit. Nah, jadi di sini saya langsung akan menjelaskan ya soal subscriber yang hilang itu. Intinya untuk kalian itu ya, optimasikan dulu video. Sah-sah saja kita itu saling subscribe ya. Dan saya sering juga memberikan tentang akun privat dan publik ya, tapi di channel Al Zahrani Tutorial ini masih saya privat dan belum subscribe ke orang dan nggak pernah berkunjung ke orang, karena emang sengaja saya bikin eksperimen ya untuk memecahkan masalah subscriber yang hilang. Jadi di YouTube itu ya, misal kita saling bantu itu ya, itu nggak diharuskan antara si A sama si B. Maksudnya gini, kalian datang ke tempat saya, apalagi komentarnya sudah padam ya bang, padam balik ya, nah itu pasti dimplok spam, hilang. Jadi kita itu gini ya, kita bisa menempelkan jejak kemana-mana. Misal yang kita tempelkan jejak nggak hadir, nah ntar kita dapetnya dari luar gitu loh. Jadi kita itu model acak gitu loh. Kalau saya itu model acak. Dan juga tidak mungkin ya orang yang kita hadiri, apalagi pas orangnya banyak ya, nah dia kan nggak mungkin ya nginget ke satu persatu orang gitu loh. Dan di YouTube kita juga ada batasnya ya, nggak bisa ngawur. Kita saling subscribe terlalu ngawur itu ya pasti hilang gitu loh. Dan di sini ntar saya akan jelaskan dengan detail ya kemana subscriber itu gitu loh. Hilangnya kemana, kira-kira bisa tampil lagi apa enggak gitu loh. Untuk kalian itu tetap semangat, jangan tumbang gitu loh. Intinya tetap semangat. Sebelum kita lanjut menuju ke penjelasannya ya, jangan lupa padamkan dulu punya saya. Insya Allah saya siap bantu sampai monetisasi. Oke, sekarang kita lanjut ya. Los. Di sini langsung saya buka di channel Al Zahrani Tutorial ya. Karena channel Al Zahrani Tutorial ini sengaja tampilan privasi masih saya privat dan belum subscribe ke siapa saja dan belum pernah berkunjung ke siapa saja. Emang sengaja saya bikin ya karena untuk eksperimen soal subscriber yang hilang. Jadi channel Al Zahrani Tutorial ini cuman fokus bikin konten, kira-kira subscribernya ada yang hilang atau enggak. Untuk yang aktivitas saling subscribe ada di channel Al Zahrani Musik dan Imki Al Zahrani ya. Itu aja saya model acak. Jadi tidak diharuskan antara si A sama si B sama si C. Intinya saya model acak, saling subscribe-nya itu loh. Di sini langsung saya buka di analitiknya ya. Kita buka di YouTube Studio. Kita buka lewat browser Google Chrome ya. Ini tampilan halaman depan dashboard YouTube Studio kita ya. Di sini analisis channel subscriber saat ini 232. Ini cuman analisis ya. Subscriber ini belum tentu nempel gitu loh. Jumlah subscriber yang pas, yang detailnya dari YouTube, kalian bisa cek di bagian logo monetisasi ini ya. Karena ke depan yang untuk acuan atau patokan monetisasi itu ada di sini. Jadi untuk tampilan subscriber di analitik atau di halaman channel kita itu bukan acuan. Acuan untuk mengajukan monetisasi ada di sini ya. 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan sekarang saya coba buka di bagian analitiknya ya. Kalau sudah dibawa di tampilan seperti ini, kita scroll saja ke atas ya. Nah, di sini kan ada lihat lainnya, kita klik. Lalu di sini coba kita pilih di bagian sini ya, kita pilih yang sepanjang waktu. Setelah itu kita cek di bagian subscriber ya. Klik di sini lainnya.
Nah, di sini kan ada sumber subscriber. Kita klik. Nah, dari sini apakah kalian tetap akan mengeluh? Channel Al Zahrani Tutorial ini ya, tampilan masih saya privat. Dan channel ini belum subscribe ke siapa saja ya. Belum sama sekali. Dan channel ini juga belum pernah berkunjung ke siapa saja. Jumlah subscriber yang diperoleh ini kan 860. Dan sedangkan yang hilang itu 622. Yang nempel 238. Ini saja sudah beda ya, sama di tampilan depan tadi. Jadi untuk penjelasan subscriber ini, kita langsung bahas tuntas di sini ya. Kalian pahami, sengaja saya chat langsung sama pihak admin YouTube ya. Dan di sini saya akan jelaskan, nggak apa-apa durasi video ini agak panjang, yang penting detail. Ini jawaban langsung dari admin YouTube ya. Halo, saya Fir, bagaimana kabar Anda hari ini? Baik, mau nanya seputar jumlah subscriber yang menurun atau hilang. Di sini dia jawab, oke baik, jadi Anda menanyakan terkait subscriber yang menurun, benar. Bisa saya tahu dari tanggal kapan ya? Dan saya jawab ya, di setiap sore hari jumlah subscriber saya pasti menurun. Pagi sampai siang ada penambahan subscriber, tapi di setiap sore hari turun lagi. Dan dia balas, oke baik, terima kasih telah memberikan informasi yang saya butuhkan. Mohon menunggu sebentar ya, saya mengecek di sistem kami dulu. Saya jawab, oke, jumlah subscriber yang ada sama yang hilang banyak yang hilang. Oke baik, mohon bentar ya, saya masih mengecek di sistem. Nah, di sini dia sudah mengecek ya. Saya telah mengecek di sistem kami ya untuk tanggal 90 hari lalu, 28 hari lalu, dan 7 hari lalu. Terkait subscriber Anda, jumlah subscriber Anda mencerminkan jumlah penonton yang sudah subscribe ke channel YouTube Anda. Kini Anda dapat melihat jumlah subscriber secara real time dan memantau perkembangan dari waktu ke waktu di YouTube Analytics. Untuk jumlah subscriber berfluktuasi ini merupakan perkara yang normal dikarenakan kami memverifikasi keabsahan akun dan tindakan di channel YouTube Anda secara berkala. Kami juga dapat melakukan koreksi pada metrik situs di YouTube Analytics untuk memperbaiki masalah konsistensi di berbagai sumber. Hal ini dilakukan untuk memastikan metrik situs kami bebas dari spam, penyalahgunaan, dan akun yang ditutup, agar YouTube tetap menjadi tempat yang adil bagi semua penggunanya. Sangat penting menjaga keakuratan jumlah subscriber untuk memastikan bahwa Anda meningkatkan jumlah penonton secara organik. Akun yang ditutup dan subscriber yang teridentifikasi sebagai spam tidak akan disertakan dalam penghitungan jumlah total subscriber. Akun tersebut juga tidak akan muncul di daftar subscriber dan tidak memengaruhi penayangan atau waktu tonton ya. Jadi di sini itu kalau yang kena spam itu percuma ya. Subscriber dan tontonnya itu pasti nggak dihitung itu loh. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengacu ke artikel memeriksa jumlah subscriber dan melihat subscriber baru Anda. Di sini dia ngasih link ya. Dan saya tanya ya, dan jumlah subscriber yang hilang untuk kedepannya apa bisa kembali? Penurunan yang saya lihat di channel Anda adalah normal. Batinku normal, baduke wong banyak yang hilang kok normal. Di sini dia balas ya, jika subscriber yang teridentifikasi spam itu tidak akan dihitung dalam subscriber channel Anda. Karena sangat penting menjaga keakuratan jumlah subscriber untuk memastikan bahwa Anda meningkatkan jumlah penonton secara organik. Jadi di sini yang kena spam itu dilenyapkan ya. Cuman ntar kita buka linknya itu tadi ya. Gimana di situ kita baca-baca. Coba di sini kita cek linknya ya. Di sini untuk hitungan-hitungan subscribernya ya. Nah ini ya tentang spam ya, menghapus akun yang ditutup dan subscriber spam. Akun yang ditutup
akun yang ditutup oleh kreator atau dihentikan oleh YouTube karena melakukan pelanggaran kebijakan. Ini untuk akun yang misalnya kita punya akun kita hapus permanen atau dihapus YouTube karena pelanggaran ya. Itu misalnya sudah subscribe ke kita, dia tidak terhitung itu loh. Subscriber spam, subscriber yang diperoleh melalui sarana buatan seperti pembelian subscriber melalui layanan pihak ketiga. Di sini kita bisa pelajari ya. Nah, atau di sini ya, pelajari lebih lanjut alasan mengapa jumlah subscriber dapat berubah-ubah. Ini kita klik. Nah, subscriber yang ditampilkan, subscriber akan ditampilkan di daftar subscriber baru Anda jika mereka memilih untuk mengubah setelan subscription menjadi publik. Mereka subscribe ke channel Anda dalam 28 hari terakhir. Jadi yang dihitung di sini itu yang subscriber tampilan subscription itu di setel publik ya. Dan dia tetap subscribe ke kita selama 28 hari. Ini maksudnya gini, misal dia subscribe ke kita. Pertama misal kena spam, tapi di dalam waktu 28 hari kalau dia tetap nonton video kita, insya Allah itu akan ditampilkan lagi ya. Dan untuk subscriber yang tidak ditampilkan, subscriber mungkin tidak ditampilkan di daftar subscriber baru Anda jika mereka memilih untuk tetap mengatur setelan subscription ke pribadi. Akun mereka ditangguhkan atau teridentifikasi sebagai spam. Ini kita cek ya. Nah, berarti di sini sudah jelas ya. Kayaknya soal subscriber yang hilang itu, misal ada kawan subscribe ke kita, setelahnya itu di privat, itu juga nggak ditampilkan karena teridentifikasi sebagai spam. Dan yang ditampilkan untuk subscription yang disetel publik. Atau kalian bisa pelajari sendiri ya. Ntar linknya ini saya taruh di deskripsi video ini, kalian bisa pelajari sendiri soal ini. Intinya untuk subscriber spam atau subscriber hilang itu ya untuk kalian tetap semangat. Misal kita bikin konten yang menarik, jadi yang misal subscriber spam, misal dia cek video kita lagi ya dalam waktu 28 hari, jika tertarik dia nonton terus, insya Allah akan ditampilkan lagi itu loh. Atau kalian bisa pelajari sendiri, linknya ini ntar saya taruh di deskripsi video ini, kalian bisa cek-cek sendiri. Intinya untuk kalian tetap semangat ya. Soal subscriber yang hilang itu kalian jangan pikirkan itu loh. Pikirkan konten-konten kalian, maksudnya biar yang hilang-hilang itu bisa datang ke kita lagi jika dia suka sama konten kita atau menyimak video-video kita lagi itu loh. Semoga di cara sederhana ini bisa membantu atau mendongkrak semangat kalian. Jangan tumbang. Di setiap usaha tidak ada yang mudah ya, pasti butuh perjuangan. Kalau kita benar-benar berjuang, insya Allah akan indah pada waktunya. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.